Hello everyone, let me introduce myself. My name is Hafiza Reza Putri. My student ID number is 2541148. And I am a student of the Management Study Program at University Technocrat Indonesia. Today I will discuss the topic of General Journal. Oke, yang pertama kita akan masuk ke dalam pengertian dari jurnal umum itu sendiri. Jurnal umum merupakan catatan pertama dalam proses akuntansi yang berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan setiap harinya. Pencatatan ini dilakukan secara berurutan berdasarkan waktu atau tanggal kejadian, agar semua aktivitas keuangan bisa dilihat dengan jelas urutannya. Misalnya, jika hari ini perusahaan membeli perlengkapan, lalu besok menerima pendapatan, kedua transaksi itu akan dicatat sesuai tanggal terjadinya. Dengan begitu, perusahaan bisa mengetahui alur transaksi dari waktu ke waktu secara sistematis. Selanjutnya yakni bukti pencatatan transaksi dalam mencatat di jurnal umum. Setiap transaksi harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa transaksi benar-benar terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa contoh dokumen pendukung antara lain, yang pertama ada faktur atau invoice sebagai bukti penjualan atau pembelian barang. Yang kedua ada kwitansi sebagai bukti penerima atau pengeluaran uang. Yang ketiga ada voucher, yaitu bukti pembayaran atau penerima tertentu dalam transaksi kas. Jadi, tanpa adanya dokumen pendukung, sebuah transaksi tidak boleh langsung dicatat ke jurnal karena bisa menimbulkan kesalahan atau ketidaksesuaian data keuangan. Selanjutnya ada tujuan utama dari jurnal umum. Tujuan utama dari adanya jurnal umum adalah untuk menjalin ketepatan dan keakuratan data keuangan perusahaan. Tidak semua transaksi yang dicatat di jurnal umum nantinya akan dipindahkan ke buku besar, yang menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Selain itu, jurnal umum juga berfungsi agar setiap transaksi dapat dengan mudah ditelusuri kembali jika suatu saat perusahaan perlu melakukan pemeriksaan atau audit. Dengan adanya jurnal umum, proses akuntansi menjadi lebih teratur, transparan, dan dapat dipercaya karena semua data keuangan terekam dengan rapi dan sesuai dengan urutan waktu. Jadi disimpulkan, jurnal umum bukan hanya sekedar catatan transaksi, tetapi merupakan pondasi utama dalam sistem akuntansi yang memastikan setiap aktivitas keuangan tercatat dengan lengkap, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari jurnal umum. Yang pertama ada fungsi pencatatan atau recording function. Fungsi utama jurnal umum adalah mencatat setiap transaksi keuangan secara teratur dan sistematis. Setiap kali terjadi transaksi, baik penerima maupun pengeluar uang akan dicatat ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi seperti faktur, nota, atau kwitansi. Pencatatan ini membantu perusahaan memiliki arsip transaksi yang lengkap dan rapi, sehingga mudah digunakan untuk proses akuntansi berikutnya, seperti pemindahan ke buku besar atau pembuatan laporan keuangan. Contohnya, pembelian perlengkapan kantor secara tunai akan langsung dicatat ke jurnal umum pada tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, ada fungsi historis. Jurnal umum juga berfungsi sebagai catatan historis dari seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Setiap transaksi dicatat secara kronologis berdasarkan urutan waktu, sehingga dapat menunjukkan sejarah aktivitas keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan adanya fungsi ini, akuntan dapat menelusuri kapan suatu transaksi terjadi dan melacak kesalahan atau ketidaksesuaian data dengan mudah. Contohnya, ketika ditemukan perbedaan saldo kas, akuntan dapat melihat catatan historis jurnal untuk mencari transaksi yang menyebabkan selisih tersebut. Yang ketiga, ada fungsi analisis. Fungsi ini berkaitan dengan proses menganalisis transaksi untuk menentukan akun mana yang berpengaruh dan bagaimana posisinya, debit atau kredit. Sebelum dicatat, setiap transaksi harus dianalisis agar tidak terjadi kesalahan dalam penjurnalan. Melalui fungsi analisis, jurnal umum membantu memastikan bahwa setiap transaksi masuk ke akun yang benar sesuai dengan prinsip akuntansi ganda.
Contohnya, saat perusahaan menerima uang sewa, analisisnya adalah kas bertambah, yakni masuk ke debit, dan pendapatan sewa bertambah, masuk ke dalam kredit. Yang keempat, ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif berarti jurnal umum menjadi pedoman atau dasar perintah untuk melakukan pemindah bukuan atau kita posting ke buku besar. Setelah transaksi dicatat di jurnal umum, data tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk mengisi akun di buku besar sesuai dengan kolom debit dan kredit yang telah digunakan dan telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya jurnal umum, proses posting menjadi lebih mudah, cepat, dan terarah karena semua informasi yang dibutuhkan sudah tersedia secara lengkap di jurnal. Contohnya, dari jurnal umum, transaksi kas yang bertambah adalah 1 juta akan dipindahkan ke akun kas di buku besar juga dengan nominal yang sama. Yang kelima, ada fungsi informasi. Sebagai alat pencatatan, jurnal umum juga berfungsi sebagai sumber informasi mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Informasi yang terjadi di jurnal umum dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti manajer, auditor, dan pemilik untuk mengevaluasi kinerja keuangan atau membuat keputusan bisnis. Dengan jurnal umum yang rapi, informasi keuangan menjadi lebih transparan, akurat, dan dapat dipercaya. Contohnya, manajemen dapat melihat pola transaksi pengeluaran rutin perusahaan melalui catatan transaksi di jurnal umum itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah-langkah pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum merupakan tahap awal yang sangat penting dalam siklus akuntansi. Tujuan utama pencatatan ini adalah agar seluruh aktivitas keuangan perusahaan dapat terdokumentasi dengan baik, teratur, dan mudah ditelusuri ketika diperlukan untuk penyelesaian laporan keuangan. Berikut penjelasan rinci setiap langkahnya. Yang pertama ada mengidentifikasi transaksi berdasarkan bukti transaksi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang benar-benar terjadi dalam perusahaan berdasarkan bukti transaksi yang sah. Bukti transaksi merupakan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan ekonomi atau keuangan telah dilakukan. Bukti ini bisa berupa yang pertama ada faktur penjualan atau pembelian, yang kedua ada nota kontan, yang ketiga ada kwitansi pembayaran, yang keempat bisa bukti transfer bank atau bukti memorial untuk transaksi non-tunai. Dengan mengidentifikasi transaksi berdasarkan bukti yang sah, perusahaan dapat memastikan bahwa hanya transaksi yang valid dan relevan yang akan dicatat. Langkah ini juga membantu mencegah pencatatan ganda atau pencatatan transaksi fiktif. Nah, contohnya adalah perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai 500.000 secara tunai. Bukti pembelian seperti nota atau faktur menjadi dasar untuk mencatat transaksi tersebut ke jurnal umum. Yang kedua adalah menentukan akun yang terlibat dalam transaksi. Setelah transaksi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan akun-akun apa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut. Seperti setiap transaksi dalam akuntansi selalu melibatkan minimal 2 akun. Satu akun akan bertambah dan akun lainnya akan berkurang, sesuai dengan prinsip dasar double entry system atau pencatatan berpasangan. Untuk menentukan akun yang terlibat, akuntan perlu memahami jenis akun dalam akuntansi, yaitu akun-akunnya adalah jenis akun dalam akuntansi. Yang pertama ada aset atau harta, yang kedua ada kewajiban atau utang, yang ketiga adalah modal atau ekuitas, yang keempat adalah pendapatan, dan yang kelima adalah beban atau pengeluaran. Contohnya adalah pembelian perlengkapan kantor dengan uang tunai berarti melibatkan 2 akun, yakni akun perlengkapan yang bertambah sedangkan akun kas yang berkurang. Selanjutnya adalah menentukan posisi akun debit atau kredit. Langkah ketiga adalah menentukan posisi debit dan kredit untuk masing-masing akun yang terlibat. Prinsip dasar akuntansi yang digunakan sebagai dasar berikut, yakni jenis akun yang bertambah dan berkurang, aset yang bertambah di debit dan berkurang di kredit, sedangkan kewajiban yakni yang bertambah di kredit dan berkurang di debit, modal yang bertambah di kredit dan berkurang di debit, pendapatan yang bertambah di kredit dan berkurang di debit, serta beban yang bertambah di debit serta berkurang di kredit. Dengan memahami tabel tersebut, pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan tepat tanpa menyalahi prinsip akuntansi ganda. Contohnya, jika perusahaan membayar sewa kantor, maka akun beban sewa bertambah, yakni dicatat ke dalam debit. Akun kas berkurang yang dicatat di kredit.
Yang keempat yakni mencatat transaksi ke dalam jurnal umum secara kronologis. Setelah akun dan posisinya ditentukan, transaksi dicatat ke dalam jurnal umum secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya. Setiap catatan dalam jurnal umum umumnya terdiri atas beberapa elemen penting, yaitu tanggal transaksi, nama akun yang berpengaruh, nominal pada sisi debit dan kredit, serta yang keempat adalah keterangan singkat transaksi dan kolom referensi atau ref untuk kode akun. Pencatatan yang kronologis memudahkan proses pemeriksa dan audit karena semua transaksi dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya. Yang kelima yakni memberikan kode referensi atau ref untuk memudahkan posting ke buku besar. Langkah terakhir adalah memberikan kode atau referensi atau ref pada setiap akun dalam jurnal umum. Kode referensi ini berfungsi sebagai tanda pengenal yang menghubungkan jurnal umum dengan buku besar. Dengan adanya kode ini, proses posting yakni pemindahan saldo dari jurnal umum ke buku besar dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Kode akun biasanya disusun berdasarkan bagian akun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai jurnal umum. Dari segi materi yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa jurnal umum merupakan catatan awal yang sangat penting dalam akuntansi, berfungsi untuk mencatat semua transaksi secara kronologis, menjadi dasar pemindah bukuan ke buku besar, menyediakan informasi keuangan yang akurat untuk perusahaan. Dengan memahami jurnal umum, kita dapat menjaga keteraturan dan keakuratan laporan keuangan, sehingga memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.